siang Pak Yopi. Selamat siang Bunda. Ya, dan Bu Aminah. Selamat siang Bunda. Kan sejawat dari Pak Yopi ya. Iya. Pastinya keren kan? Pastinya keren sekali. Baik, luar biasa. Saya beri apresiasi terlebih dahulu karena sebelumnya juga saya sudah mengenal Bu Aminah, Pak Yopi. Ya, saya mengenal Bu Aminah, seseorang yang memang keren. Jadi pemilihan sebenarnya kalau orang yang sudah keren atau guru yang sudah keren tidak perlu diobservasi lagi, tapi karena mungkin Pak Yopi ingin memberikan pembelajaran yang terbaik sehingga Pak Yopi memilih Bu Aminah. Baik, 3 tahap tentunya sudah dilakukan Pak Yopi ya bersama Bu Aminah, dimulai dari tahap pra-observasi, kemudian tahap observasi di mana Pak Yopi mengikuti Bu Aminah di dalam kelas itu, dan yang terakhir adalah tahap pasca observasi. Dari proses observasinya yang sudah Bapak lakukan pada pertemuan lalu, kira-kira hal-hal yang lebih atau hal-hal yang membuat Pak Yopi itu merasa memberikan acungan jempol buat pembelajaran yang dilakukan Bu Aminah itu apa saja Pak Yopi? Bisa kira-kira kita dibagikan ceritanya ya? Baik, terima kasih Bunda. Jadi setelah saya melakukan observasi di kelasnya Bu Aminah pada beberapa waktu yang lalu, jadi ada beberapa kelebihan yang saya amati di sini. Yang pertama, alur ketika proses persepsi itu sudah berjalan dengan baik. Kemudian ketika mau diskusi, Bu Aminah mengelompokkan anak-anak itu di dalam satu kelompok tertentu. Nah, di situ beliau sebelum mengelompokkan itu mengidentifikasi terlebih dahulu. Yang jadi tidak hanya yang anak yang aktif dikumpulkan di aktif saja, kemudian yang kurang saja, sehingga dicampur. Sehingga tujuannya agar mereka yang kurang ini dapat tambahan dari temannya untuk diajari atau dibimbing, sehingga nantinya harapannya merata. Nah, kemudian potensi yang lainnya yaitu di dalam penggunaan media pembelajaran atau metodenya ataupun model pembelajarannya. Nah, ini sangat menarik sekali karena tidak hanya monoton menggunakan buku, beberapa sumber-sumber referensi yang digunakan itu sangat banyak sekali, baik menggunakan buku bacaan yang ada di perpustakaan, kemudian internet, bahkan karena nanti disitu membawa HP, cari browsing di internet. Selain itu juga ada yang ditugaskan untuk terjun langsung di sini memanfaatkan apa yang ada di sekolah, contohnya kepemimpinan karakter. Di sana pada materi tertentu mereka mencari sumber-sumber yang ada di sini, yang ada potensi yang ada di sekolah. Kemudian bahkan sampai terjun langsung, kalau memang memerlukan 2 kali pertemuan, anak-anak ini terjun langsung ke lapangan, entah itu ke pasar, melakukan tawar-menawar, bagaimana sih prosesnya seperti itu, kemudian divideokan. Nah, ini sangat luar biasa. Kemudian hasil dari observasi yang dilakukan ataupun itu kemudian proyeknya adalah dalam bentuk buku tempel, kemudian membawa kertas karton atau manila, kemudian ditempel di situ hasilnya. Kemudian anak-anak diberikan kebebasan untuk berkreasi, menuangkan ide dan gagasannya di dalam karton ataupun kertas manila tersebut, dihias sedemikian rupa, dan hasilnya bisa kita lihat baik yang ada di perpustakaan, dipajang, kemudian di mading perpustakaan. Kemudian yang perlu dibenahi yaitu hanya sedikit memang karena luar biasanya Bu Aminah, sehingga saya melihat hanya Bu Aminah lupa bahwasannya waktu saya masuk itu belum ada SBK-nya, sehingga anak-anak ya biasa aja seperti itu. Mungkin di pertemuan yang lain karena lupa itu ya, di pertemuan yang lain saya yakin Bu Aminah itu memberikan selingan pasti sebelum pembelajaran itu supaya anak-anak itu mungkin jam terakhir diberikan SBK atau permainan. Itu aja sih sebenarnya yang perlu dibenahi, sehingga karena kalau SBK ini kan banyak bisa kita browsing di internet ataupun YouTube, bisa kita contoh dan sebagainya. Jadi itu benar. Iya. Tepuk tangan salut dulu ya untuk buat
Bu Aminah dan Pak Yopi sendiri. Iya. Baik. Sebelumnya saya ingin bertanya materi apa yang diberikan oleh Ibu Aminah sehingga tadi saya mendengar bahwa anak-anak bisa terjun langsung juga ke pasar. Nah, berarti ini materinya negosiasi ya? Negosiasi. Oh iya. Jadi teks negosiasi memang salah satu materi yang menarik loh Pak Yopi. Baik, sekarang kita beralih kepada Bu Aminah. Iya, Bu Aminah seorang guru yang sebenarnya sudah tidak perlu lagi kita ragukan ya dalam soal pembelajaran. Namun baik kita akan gali lebih dalam lagi langsung kepada sumbernya. Bu Aminah bisa ceritakan sedikit mengapa Ibu memilih mengajarkan materi teks negosiasi ini dengan cara seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Yopi. Kira-kira mengapa Bu alasannya? Coba dibagi Bu. Baik, terima kasih Bunda atas kesempatannya kali ini. Saya memilih materi teks negosiasi sebenarnya kemarin ya terkait dengan sesuai dengan waktu ya. Jadi di program semester ya. Di program tahunan kan sudah memang jadwalnya yang memberikan materi teks negosiasi kepada peserta didik. Nah, dalam hal itu tentunya yang melihat ya karakter siswa dulu ya, sarana dan prasarana yang mendukung. Kebetulan kita di sini dekat dengan pasar Bunda. Nah, sehingga Tiang mengambil proyek membuat video yang berisi negosiasi secara langsung. Jadi di situ sekaligus melatih siswa untuk melakukan negosiasi secara langsung. Karena kalau sekedar teori kita berbicara mungkin anak-anak hanya berhalu ya, tetapi dengan kita saja, ya. Dengan kita menerjunkan mereka langsung ke pasar atau ke tempat-tempat yang tidak mesti harus pasar sebenarnya kan, karena negosiasi itu kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya jual beli. Nah, dengan kita melakukan pertemuan ini pun juga sebenarnya sudah termasuk negosiasi Bunda. Hanya saja yang nyata sekali, yang sering sekali mungkin yang lebih konkret di pemikiran siswa itu yang libatkan mereka untuk langsung ke pasar untuk melakukan negosiasi tersebut. Jadi yang berikan proyek ya, jadi itu 2 kali pertemuan. Pertemuan pertama itu biasa apa yang berikan tentang pemahaman konsepnya dulu terkait dengan negosiasi. Nah, kemudian di pertemuan kedua mereka sudah terjun langsung ke pasar untuk melakukan praktik negosiasi. Ya, ini juga kan berarti sudah memberdayakan yang namanya kontekstual. Jadi apapun yang ada di lingkungan kita itu yang kita berdayakan ya dalam konteks. Keren. Baik, kemudian yang kedua, saya tertarik tadi Pak Yopi kan mengatakan anak-anak kemudian diminta untuk hasil karyanya berupa buku tempel tadi. Ya, yang buku tempel itu pada materi teks LHO Bunda. Jadi di situ Tiang juga proyek sebelumnya di sama pertemuan pertama pemberian konsep, kemudian ke pertemuan kedua itu mereka yang terjunkan langsung di kebun bina karakter. Ya, jadi mereka nanti mengambil satu topik sesuai. Kebun bina karakter itu di sekolah ya? Di sekolah. Jadi karena yang memanfaatkan lingkungan sekolah Bunda untuk mengambil topik-topik sesuai yang mereka inginkan. Nah, dari topik yang mereka butuhkan, yang mereka tetapkan tersebut, nah selanjutnya mereka akan browsing nanti. Umpamanya tanaman tomat. Tomat ini memiliki bagian apa saja, itu kan terkait dengan pelajaran biologi. Jadi mereka bisa browsing di internet, tomat itu bagiannya apa saja, ada akar, ada daun, ada bunga, ada buah. Jadi mereka akan browsing di situ informasi terkait dengan, kemudian selanjutnya menyajikan tersebut dalam bentuk buku tempel. Keren. Perlu dicontoh ya Pak Yopi ya. Jadi Pak Yopi juga meskipun di sini sebagai observer, tentunya banyak juga ilmu yang diperoleh Pak Yopi ya. Oke, yang terakhir Bu Aminah, kira-kira manfaat apa yang Ibu rasakan setelah Ibu diikuti oleh Pak Yopi ke dalam kelas? Ya tentunya sebelumnya sudah dilakukan pra-observasi, kemudian Ibu diikuti mengajar di kelas, lalu pasca observasi. Kira-kira manfaat apa yang Ibu rasakan? Kalau ditanya manfaat, banyak sekali manfaatnya. Jadi dengan kehadirannya Pak Yopi mendampingi Tiang mengajar, jadi lebih semangat lagi mengembangkan inovasi-inovasi baru. Bukan malah gemetaran ya, bukan gemetaran, ya. Justru Tiang terpancing untuk mengembangkan. Mohon maaf saya potong. Karena selama ini Pak Yopi seorang pengawas atau seorang observer yang akan menilai guru
itu biasanya nggak ada lain dampaknya tuh, guru-guru pada ketakutan ya, belum menyiapkan ini, belum menyiapkan itu. Nah sebenarnya itu adalah proses yang berarti silakan dijelaskan kembali. Berarti kehadiran Pak Yopi itu bukannya menakuti ya? Jadi Pak Yopi hadir di tengah-tengah saya pada saat mengajar di kelas itu justru membuat yang termotivasi untuk mengembangkan lebih banyak lagi inovasi-inovasi baru. Apalagi dari beliau juga yang mendapatkan serapan informasi terkait dengan bagaimana sih kita memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran. Nah itu sebabnya yang mencoba mengkolaborasikan antara buku tempel dengan internet tersebut. Jadi kebetulan di perpustakaan juga internetnya sudah tersedia. Alhamdulillah Bunda difasilitasi di sekolah sudah. Jadi yang kolaborasikan informasi yang dari Pak Yopi, kemudian yang padupadankan akhirnya bisa membentuk buku tempel sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Jadi kehadiran Pak Yopi itu sangat memotivasi sekali ya untuk mengembangkan inovasi baru di dunia pendidikan. Artinya Bu Aminah sangat setuju jika seorang pengawas atau seorang observer pembelajaran itu sebaiknya seperti teman. Iya. Ya? Jadi jangan berlagak seperti orang yang menakut-nakuti ya. Jadi mungkin bukan orang yang berlagak ya, bukan menakuti ya. Kesannya selama ini kan sepertinya ada gap gitu, ada jarak antara seorang pengawas dengan guru gitu. Nah, dengan hadirnya Pak Yopi ternyata saya tidak merasa diawasi, tidak merasa diintervensi, tetapi di situ kita merasa enjoy, menerima dan diterima gitu ya. Jadi rasa keberterimaan kita itu sama-sama saling mendukung lah di dalam mengembangkan pembelajaran di kelas. Iya, alhamdulillah Bu Aminah seorang guru yang hebat dan Pak Yopi adalah guru penggerak saya yang hebat pula. Inilah tujuan dari pendampingan ini Pak Yopi. Jadi pada pendampingan 4 lalu saya yang mengikuti Pak Yopi, dan pada pendampingan 5 ini kami berharap CGP kami bisa mengimplementasikan ilmunya kepada rekan sejawatnya. Nah yang terjadi ini, itulah yang terjadi yang sangat diharapkan oleh kementerian. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Aminah yang sudah siap membantu, bersedia meluangkan waktunya membantu Pak Yopi untuk melaksanakan tugas. Nanti suatu saat mungkin Bu Aminah yang akan berada pada posisi Pak Yopi, dan Pak Yopi atau teman-teman harus siap mendukung. Semuanya harus maju, bergerak bersama, hebat maju semua. bersama, hebat semuanya. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa